di mana ini ada Pak Sutri yang informasinya tega menjual bayi hanya untuk mendapatkan dana pergi ke Malaysia. Kalau butuh ongkos ke Malaysia kerja dong ya, jangan jual anak. Itu dia. Polrestabes Medan mengungkap kasus sindikat perdagangan bayi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kampung Tengah, Medan Johor, Kota Medan. Polisi menangkap 9 orang tersangka yakni HD selaku pelaku utama, T selaku asisten, J selaku supir. Kemudian BS selaku ibu bayi, HR dan PL sebagai bidan, N sebagai perantara, K dan S sebagai orang tua bayi. Polisi menjelaskan bahwa pasangan suami istri S dan K berniat menjual bayinya seharga 9 juta lantaran membutuhkan uang untuk biaya S ke Malaysia. S juga diketahui sudah berniat menjual bayinya sejak lahir. Apakah S ini memang tidak menginginkan keberadaan bayinya sehingga sejak lahir ini informasinya sudah berniat dijual? Kita akan dalami dengan AKBP Bayu Putro Wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Bang Philip dan Mbak Mala. Iya, Pak Kasat, kita ingin tahu sebenarnya apa penyebab sehingga pasangan suami istri ini tega menjual bayinya sendiri? Apakah benar hanya perkara membutuhkan ongkos ke Malaysia dan apa tujuannya ke Malaysia? Ya, Mbak Mala, jadi tidak hanya suami istri, bahkan kita ketemukan di TKP di kontrakan di Kampung Tengah, Mbak Mala, itu pun masih ibu hamil masih berusia 8 bulan yang saat ini dalam proses persalinan. Selain itu dan ada lagi yang kita ketemukan bapak ibu lainnya, sehingga memang ini jaringan sindikat yang kita kita ungkap, dan khusus kepada si K dan GS ini, K dan S ini sepasang suami istri yang memang menjual bayinya dengan modus ekonomi. Dan yang bersangkutan juga ini anak kelima, sehingga anak kelima dijual sebagai alasan atau motif untuk modal mengurus surat menyurat administrasi yang akan berangkat ke Malaysia, Mbak Mala. Pak, kami juga penasaran Pak, sudah berapa lama kemudian para pelaku ini melakukan aksi ilegal dengan menjual bayi-bayi yang mungkin saja baru lahir begitu ya? Ya, bahkan tidak hanya baru lahir ini Bang, bahkan bagi ibu hamil dalam kandungan, yang masih di kandungan itu pun sudah dalam target mereka. Sehingga ini pun setelah kami dalam proses penyelidikan dan hasil pemeriksaan dari 2023 berada di kontrakan tersebut sekitar bulan Juli 2025, sehingga memang di kontrakan tersebut baru. Baik, Pak Kasat, kalau memang para calon penjual bayi ini disatukan dalam satu kontrakan, apakah memang ada rekrutmen khusus untuk orang tua yang menginginkan menjual bayinya? Pak Kasat, seperti apa proses rekrutmennya? Hingga begini, Mbak Mala dan Bang Philip, tidak semuanya ditempatkan di kontrakan tersebut. Yang kita ketemukan ada yang sudah hampir 1 bulan sampai 2 bulan, yang saat ini sudah mengandung hampir 9 bulan, sudah 8 bulan jalan. Untuk yang lain, bayi-bayi yang lain yang bahkan sudah berusia 2 hari ataupun 5 hari ini, mereka dilakukan persalinan di luar. Setelah mereka persalinan di luar, kemudian sudah mendapatkan bayi, karena hasil transaksi sudah dilakukan, bayi tersebut lebih laku yang masih ada ari-arinya, sehingga bayi yang baru lahir. Sehingga proses mereka pun sudah ada ikatan terlebih dahulu. Sudah ada ikatan terlebih dahulu, yaitu DP sekitar setengah harga ataupun dari nilai total 9 juta atau 10 juta, mereka sudah melakukan ikatan harga
di angka 4 juta sampai 5 juta. Pada saat persalinan di rumah bidan ataupun tempat persalinan di rumah sakit, setelah itu mereka memberikan cash kepada orang tua bayi, dan kemudian setelah 1-2 hari dikira bayi tersebut sudah bisa dibawa pulang, mereka baru membawa bayi dan bertemu dengan calon pembeli, baik itu di Hotel Kristal ataupun di tempat-tempat khusus lainnya sesuai dengan kesepakatan Mbak Mala dan Bang Philip. Baik, Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, bagaimana kemudian para pelaku memasarkan aksinya kepada para orang tua yang ingin menjual bayinya? Apakah memang ada media khusus atau mungkin berkedok tempat bersalin, atau mungkin dari penjelasan by omongan saja begitu mereka melancarkan aksinya, Pak Kasat? Ya, Bang Philip, ini ada beberapa memang. Yang pertama, yang paling masif ini Bang Philip, paling masif mereka dibantu oleh HT. Karena HD, pelaku utama ini dia gaptek, tidak mengetahui teknologi, sehingga HT yang masih berusia 24 tahun ini, kebetulan yang bersangkutan ini punya beberapa admin medsos, sehingga ada salah satu admin medsos namanya Takdir Hidup, sehingga dalam proses pemasaran dan proses pencarian dengan media medsos tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si HD pelaku utama ini sudah terkenal. Bahkan dari beberapa tenaga medis yang kita amankan, salah satunya adalah 2 bidan. 2 bidan yang kita amankan, mereka pun tidak mengetahui, bahkan tidak mengetahui dari medsos, tetapi mereka mengetahui dari teman-teman ataupun sudah beredar bahwa HD ini sudah terbiasa dengan jual beli bayi. Sehingga mereka ketika ada salah satu orang tua yang mau menjual bayinya, mereka menghubungi HD. Baik, Pak Kasat, lalu kemana sebenarnya bayi-bayi ini diperdagangkan? Apakah di Indonesia saja atau mungkin juga ke negara lain sindikatnya? Mengingat juga ini ada kebutuhan ataupun penjelasan bahwa hasil dari penjualan bayi ini akan digunakan untuk pergi ke Malaysia, begitu ya? Iya. Jadi saya jelaskan dari hasil kami analisis di lapangan, kemudian proses penyidikan dan hasil pemeriksaan dari beberapa orang. Memang ini Bang, tidak hanya di kota Medan saja, bahkan sudah sampai ke Pekanbaru dan wilayah Aceh dan Baligi dan wilayah Sumut lainnya. Sehingga kami masih mengembangkan DPO terhadap beberapa orang yang masih kami tindak lanjuti. Tidak hanya sampai berhenti pada 9 tersangka ini, Bang Mala dan Mbak. Iya Pak Kasat, dari 9 tersangka yang sudah ditangkap, pengakuan mereka sudah berapa banyak bayi yang berhasil dijual sejauh ini, Pak Kasat? Ya, memang dari HD ataupun HT ini kurang kooperatif. Ketika kami amankan pun dia tidak mengakui, sehingga dari yang sudah kita amankan ini kan perantara, bahkan dari ibu dari bayi tersebut, sehingga mereka dari ibu bayi baru pertama kali dan beberapa, sehingga kami mengamankan barang bukti atau bayi yang sudah kita amankan. Ada 2 bayi yang sekarang saat ini kami titipkan di rumah sakit Pringadi. Yang 1 bayi berusia 2 hari, yang 1 bayi berusia 5 hari, dan 1 yang kita amankan di kontrakan si HD ini berusia janin 8 bulan yang saat ini dalam proses persalinan, Mbak Mala. Baik, untuk pasal yang akan dikenakan kepada para pelaku, Pak Kasat? Kami dari hasil gelar perkara dan kami koordinasi dengan para ahli, kami menggunakan pasal 70F 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 terkait pelindungan anak, yaitu hukuman 15 tahun, dan kita lapis dengan pasal 2 Undang-Undang 21 terkait perdagangan orang, Bang. Baik. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto atas penjelasannya. Kita harap sindikat ini segera ditemukan, segera diputus begitu ya aksesnya, agar tidak ada lagi sindikat-sindikat penjualan bayi. Terima kasih Pak Kasat untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.